Permata yang terkasih dimanapun berada saat ini. Bagaimana kabarnya? Tentu luar biasa karena kami percaya bahwa semua kehidupan Permata menjadi generasi-generasi penerus Tuhan yang luar biasa dan dahsyat kehidupannya. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan di dalam renungan PA Permata minggu ini, mari kita mempersiapkan kehidupan kita, hati dan pikiran kita. Kita datang ke hadirat Tuhan melalui doa kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Engkau melawat kami, memberikan hikmat bagi kami. Kiranya pada kesempatan ini Tuhan membukakan pikiran kami dan kemampuan kami, agar kami paham, melihat, mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita di PA Permata minggu ini, mari kita melihat kitab Daniel pasal 1 yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 21. Firman ini tidak akan kami bacakan pada kesempatan ini, tapi kami harap adik-adik Permata sudah membaca terlebih dahulu atas firman Tuhan yang menjadi renungan kita. Saya pernah membaca di sebuah artikel mengatakan bahwa seorang ilmuwan di Linköping University mengatakan bahwa sesaat di bibir menyebabkan seumur hidup di pinggul. Saya sangat tertarik sekali atas tulisan beliau ini. Ketika saya baca lebih dalam lagi dan saya renungkan, memang kalau kehidupan kita didasari oleh selera mulut kita, keinginan hati kita, itu bisa menyebabkan hal yang tidak baik bagi kesehatan tubuh kita. Contohnya, ketika kita mengikuti selera mulut kita, kita melihat makanan itu dan menggiurkan hati kita untuk bisa menikmatinya. Sehingga kita makan, kita santap, tapi ketika selesai dimakan, habis rasanya di mulut, tapi akibatnya bisa berdampak bagi kesehatan tubuh kita ke depan. Karena makanan-makanan yang enak dan lezat mungkin tinggi kalori dan sangat tinggi lemaknya. Dan hal tersebut ternyata tidak membawa kebaikan atas kesehatan tubuh kita. Itu bisa berdampak seterusnya yang harus kita tanggung akibatnya di dalam tubuh kita. Akibat makanan-makanan yang mungkin tidak baik untuk perkembangan kesehatan kita ke depan. Apalagi untuk anak-anak muda. Selera makan yang mungkin masih tinggi sekali. Selera makan itu masih bagus sekali. Sehingga kalau tidak dikontrol dengan baik, mungkin berakibat yang buruk untuk kesehatan ke depannya ketika kalian sudah memasuki usia-usia yang bertambah nantinya. Oleh karena itu pada kesempatan ini, pada saat ini kita diajak untuk memiliki hikmat yang lebih dalam lagi. Bagaimana kita menjaga kesehatan kita agar imunitas tubuh kita terjaga oleh makanan-makanan yang kita asup dalam tubuh kita. Kita bisa melihat dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Mungkin orang mengatakan, kalau makanan-makanan yang enak itu ya nanti ada saatnya kita tidak bisa memakan. Kalau saatnya bisa kita nikmati saat ini, kenapa tidak? Mungkin orang berpikir seperti itu. Tapi boleh kita melihat pengalaman yang terjadi atas kehidupan Daniel dan kawan-kawan yang mungkin membuat kita berpikir kehidupan kita ke depan. Apa yang harus kita lakukan atas tubuh kita ini? Bagaimana sikap kita untuk kita sikapi, untuk merespon dari pemilihan Tuhan atas kehidupan kita? Apalagi generasi muda yang menjadi berkat, ya pasti harus dipersiapkan segala-galanya. Satu hal yang kita lihat dari teks kita pada PA Permata minggu ini adalah sosok Daniel CS. Ataupun sering kita lihat di sini ada Daniel, ada Hanaya, Misael dan Azaria. Mereka ini sering kita lihat yang keempat personil ini, mereka memiliki hal yang lebih daripada orang lain. Contohnya kita lihat dalam perikop kita. Ketika Daniel CS dibawa ke Babel, mereka adalah lolos selektif daripada
kriteria yang diberikan oleh Nebukadnezar yang mengatakan setiap orang Israel ataupun orang Yehuda yang perawakannya sehat menawan, itu adalah salah satu pilihan orang-orang muda yang dibawa ke Babel, di mana mereka akan dididik, mereka akan diperlengkapi agar mereka bisa dipekerjakan di kerajaan ataupun istana raja. Dan mereka ini, Daniel dan kawan-kawannya, mereka lolos untuk itu karena memang mereka memiliki kelebihan perawakan yang menawan, sehat, dan berhikmat, pintar, dan lain sebagainya. Tapi ketika sampai di Babel, mereka juga menjadi orang-orang pilihan di antara orang-orang yang sudah dibawa ke Babel sebagai orang buangan. Kenapa mereka bisa dipilih? Kenapa mesti mereka, ketika mereka di Yehuda juga dipilih, lolos, sampai ke Babel juga mereka dipilih? Tentu ada hal-hal yang kita lihat. Orang-orang pilihan itu kualitasnya bagaimana? Kalau kita lihat pilihan yang diberikan kepada Daniel dan kawan-kawan, syarat yang mereka penuhi atas ketentuan yang dituntut oleh Raja Babel Nebukadnezar pada saat itu, mereka miliki. Terus yang kedua, sampai di Babel juga, mereka juga masuk ke tahap seleksi untuk dapat dipilih sebagai orang-orang yang ditempatkan pada posisi yang sudah diatur di dalam kerajaan Raja Nebukadnezar pada saat itu. Jadi kalau kita lihat proses pemilihan yang diberikan kepada mereka, mereka selalu berbeda dengan orang-orang lain. Selain mereka memiliki postur tubuh yang menawan, tapi mereka juga memiliki otak yang brilian. Mereka memiliki kesehatan rohani yang mungkin orang lain juga melihat atas kelebihan mereka dibandingkan dengan para tawanan yang ada di Babel ketika itu. Yaitu salah satu hal proses pemilihan di Babel itu kita lihat, permata yang terkasih, ketika mereka ditawarkan, disuguhkan makanan-makanan atas perintah Raja Nebukadnezar, agar orang-orang pilihan ini diberikan makanan-makanan raja yang enak dan anggur-anggur yang sudah disediakan sebagai makanan raja mereka juga diberikan. Tujuannya adalah agar mereka bertumbuh sehat, kekar, bisa diandalkan dalam pekerjaan di istana raja. Tapi ketika makanan itu disuguhkan kepada Daniel dan teman-temannya, apa yang mereka lakukan? Mereka betul-betul menolak, tidak mau menerima bahkan makan makanan yang disuguhkan kepada mereka. Apa dasarnya mereka menolak? Salah satunya kalau kita membaca di ayat 8 adalah Daniel dan kawan-kawannya memiliki prinsip yang sangat kuat, yaitu mereka tidak mau melanggar aturan agamanya. Walaupun makanan yang diberikan dan dihidangkan kepada mereka, mereka memiliki kesempatan untuk menikmatinya. Makanan-makanan yang enak tentunya menggiurkan selera makan. Tapi prinsip itu mengalahkan segala apa yang disuguhkan kepada mereka. Mereka lebih menghargai aturan agama yang diberikan kepada mereka. Itu dia kelebihan orang-orang pilihan tadi. Tidak mudah dipengaruhi oleh situasi. Memiliki komitmen prinsip yang kuat atas pemahaman mereka terhadap agama yang mereka anut di dalam kehidupan mereka. Sehingga kalau kita lihat di dalam ayat 9, bagaimana prinsip yang kuat, hidup kuat di dalam Tuhan. Tuhan selalu membuka jalan untuk melindungi, menyelamatkan kehidupan Daniel dan kawan-kawannya. Ayat 9, seorang Aspenas muncul di situ. Dia sebagai orang yang ditugaskan oleh raja untuk memberikan hidangan makanan kepada para tawanan, termasuk kepada Daniel. Tapi ketika itu hati Aspenas dilembutkan oleh Tuhan, sehingga Aspenas memiliki hati yang sangat baik dan penyayang. Melalui inilah Daniel meminta kepada Aspenas, kami tidak usah diberikan makanan-makanan yang enak. Kami tidak usah diberikan anggur. Karena menurut aturan agama kami,
Kami tidak boleh meminum anggur yang sudah dipersembahkan kepada berhala-berhala. Dan menurut aturan agama kami, kami tidak boleh memakan darah. Kami tidak boleh memakan daging yang disembelih dengan tidak semestinya. Karena itu tidak patut kami terima dan kami nikmati. Tapi tolong berikan kepada kami, yaitu selama 10 hari ke depan, makanan kami adalah makanan dari daun-daunan ataupun mungkin sekarang kita melihat vegetarian. Dan minuman kami cukup dengan air putih saja sebagai asupan bagi tubuh kami, agar kami di dalam menjalani kehidupan kami tetap sehat, karena kami percaya kami tidak melanggar aturan agama kami. Karena kebaikan hati daripada Aspenas, dia mengikuti apa yang diminta oleh Daniel. Dan alhasil, sesuai dengan permintaan Daniel kepada Aspenas, coba perhatikan kami selama 10 hari ke depan, dan kamu akan bisa memberikan keputusan atas apa yang kami lakukan. Coba kamu lihat bagaimana 10 hari ke depan atas tubuh kami. Apakah kami makin kurus kerempeng, ataukah ada bedanya hal-hal yang tidak baik atas diri kami dibandingkan dengan orang-orang yang menikmati makanan yang disuguhkan oleh raja di istana ini kepada mereka. Singkat cerita, permata yang terkasih, 10 hari ke depan, Aspenas melihat kesehatan Daniel dan teman-temannya jauh lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang menikmati makanan-makanan yang enak yang dihidangkan kepada mereka, minuman anggur yang mereka minum. Daniel dan kawan-kawannya jauh lebih baik, lebih ganteng, lebih sehat, lebih energik dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Luar biasa kalau kita lihat di sini. Memang betul di dalam merawat, menjaga kesehatan, pola makan itu sangat menentukan siapa diri kita dalam menjaga kesehatan. Daniel sudah menunjukkan bahwa dirinya ketika dia menjaga makanan yang dia asup untuk tubuhnya, dan dia berani menjamin bahwa kesehatan perkembangan tubuhnya jauh lebih sempurna dibandingkan dengan orang-orang yang tamak terhadap makanan-makanan yang enak, mempergunakan waktu untuk menikmati makanan-makanan yang enak. Tapi Daniel bersedia untuk menolak keinginannya dan memiliki prinsip yang kuat di dalam menentukan pilihan di hadapan Tuhan dan manusia. Begitu juga dengan adik-adik kami permata. Pada kesempatan ini Tuhan katakan permata itu harus bisa menjadi berkat. Bagaimana mungkin permata bisa menjadi berkat kalau mereka sakit-sakitan? Kalau permata itu tidak menjaga kesehatannya, kalau permata itu tidak mengatur pola makannya, istirahatnya, dan lain sebagainya. Sehat tubuh kita, sehat jasmani dan rohani kita, kita bisa melakukan yang baik dan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu di dalam PA Permata kita pada minggu ini, kiranya apa yang kita makan menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Permata yang terkasih, jangan sia-siakan waktu untuk menikmati makanan berpoya-poya dengan hal-hal yang tidak baik. Mungkin hari ini tidak berdampak bagi kehidupan kamu, tapi ketika usiamu bertambah, itu akan bisa merembet untuk mengganggu kesehatan kamu. Kita melihat makanan-makanan pada saat sekarang ini, banyak sekali makanan yang tidak sehat, walaupun itu sangat enak untuk dinikmati. Kita sudah diberikan hikmat oleh kuasa Tuhan menyertai hidup kita. Pakai hikmat itu. Jangan kita habiskan waktu nongkrong-nongkrong, menikmati makanan-makanan luar, menikmati makanan-makanan hasil jerih pekerjaan kamu. Tapi ingat dan jaga kesehatan tubuhmu, karena Tuhan katakan tubuhmu adalah bait Allah, di mana Allah berdiam. Jaga itu, kuduskanlah itu, agar senantiasa di dalam menjalani kehidupan kita, bukan hanya rohani yang perlu kita jaga, tapi tubuh fisik kita juga sebagai bait Allah yang hidup dan nyata atas kehidupan kita. Selamat mengikuti PA Permata buat seluruh permata yang terkasih. Kiranya Yesus tetap menyertai dan memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Engkau melawat dan menguatkan kami,
agar melalui lawatan firman Tuhan pada kesempatan ini menjadikan kami, terlebih anak kami Permata, menjadi anak-anak yang luar biasa atas pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.